Gue tuh baru sadar loh ada tato. Itu tato bukan sih? Itu tato. JKT. Iya. Tadinya ada 48 di belakang gede. Yang gue yakin banget adalah gue gak akan pernah mengorbankan art gue untuk uang. Jadi buat semua produser, Iqbal nggak butuh honor. Waduh! Gue akan sebut beberapa nama dan lo kasih komentar lo tentang nama itu ya. Anjing. Enggak ada yang susah kok, nggak ada yang susah. Vanessa Priscilia. Gue udah tahu banget lu pasti itu nama pertama yang muncul. Gue udah yakin. Ya udah, gue taruh kedua, ya udah. Gue udah yakin banget. Oke. Bumi Manusia. Ya, Berat kayaknya tuh ya. lumayan. Berat ya? Lumayan. Berat ya? Lumayan. Kayak gue nonton Bumi Manusia, gue ngebayangin jadi lu dengan usia lo dan pengalaman lo yang menurut gue, ya kita jangan lihat jumlah penonton ya, tapi pengalaman lo sebagai aktor yang memang bisa dibilang sebagai aktor pemeran utama kan lo juga masih baru gitu. Terus Bumi Manusia itu gue kebayang dari sebagai aktor yang baru dan diberi beban sebesar itu pasti perjuangannya berat banget ya. Kayak mau ngomong sesuatu tapi ditahan gitu. Gue tuh Enggak, maksudnya gimana, capek banget gak sih? Maksudnya filmnya serius banget gitu. Maksud gue itu kan bukan film kayak, bukan ngecilin Dylan, tapi maksudnya Dylan is a light movie, you know, kayak based on a very fun and romantic funny novel. Ini kan based on bukunya Pram gitu. Gimana tuh prosesnya? Ya itu kayaknya salah satu film atau kayaknya salah satunya film yang sejauh ini so far paling challenging sih kayak buat gue. Karena dari mulai limitasi di researchnya, maksudnya gue kalau Dylan kan gue bisa ngobrol sama nyokap bokap gue yang hidup di zaman itu kan. Maksudnya apa yang sebenarnya terjadi, relevansi kultur yang terjadi di Dylan sama yang kalian alamin tuh bener gak sih? Ternyata bener gitu kan. Cuma satu buku di kantong, itu tuh semua terjadi lah gitu. Saya kan gue gak mungkin ngobrol sama orang dari tahun 1890 kan. Bisa sih, harus serem perantaranya. Cuma serem gitu maksudnya. Jadi bisa pakai perantara. Iya jadi serem kan. Jadi gue nggak bisa ngelakuin research yang dari orang-orang yang hands-on experience di zaman itu. Terus bukunya juga kalau dibedah juga interpretasinya bisa banyak banget gitu. Makanya buku itu jadi legend kan karena kayak gitu, maksudnya gede banget gitu yang akhirnya bisa diartiin jadi satu buat film gitu. Terus waktunya juga sekitar 3 bulan kayaknya waktu itu, yang gue selalu ngerasa waktu itu gue kayak aduh coba bisa lebih lama lagi gitu karena bahasanya gitu-gitunya kan. Terus tapi ya I guess I'm proud with what I did di umur 18 waktu itu gitu. Obviously maksudnya lebih banyak kritik dan komentar tentang performance gue di situ daripada Dylan, and I totally get that gitu. Gue juga kayak ya I get it gitu, kayak gue menerima itu dengan sepenuh hati. Tapi maksudnya sekarang looking back ke umur 18 dan ngelihat waktu itu gue jadi paham gitu kenapa harus gue yang mainin Mingke. Karena buat gue akhirnya that's the way buat jadi jembatan buat anak-anak generasi gue. Iya, yang nggak tahu siapa itu Pram, apa itu Bumi Manusia gitu, untuk bisa kenal sama karyanya paling enggak gitu. Tapi lo selalu gowo itu ya sama, maksudnya lo admit gitu kalau orang mengkritik ya memang sih pada waktu itu gue memang gue masih muda, gue masih belajar gitu. Maksudnya soalnya gue ngerasain, maksudnya gue juga ngerasain kayak gue salah satu yang kayak kalau abis syuting terus begitu setahun kemudian nonton, gue tuh yang kayak anjing gue jelek banget, yang kritik gitu loh, yang which is good I guess, tapi the other way around would be dangerous though. Anjir gue keren banget nih gitu. Iya sih. Nah cuma itu yang gue rasain banget pas Bumi Manusia. Semua film gue sih, terutama Bumi Manusia. Including gitu. Dylan, lo ketika ngeliat lo merasa you could do better. Ya lumayan, gue kayak, kan itu setahun kan, biasanya dari syuting hampir setahun. Dan gue habis dari US lagi waktu itu pas Dylan. Jadi selalu kayak gitu, kayak apaan sih anjing gitu. Selalu kayak gitu. Sebel sendiri ya? Iya, kayak koreksi jadinya. Jadi gue berusaha kayak, yaudah lu sebagai penonton aja coba gitu. Tapi Bumi Manusia tuh salah satu gue yang kayak, tapi again sekarang ya baru-baru inilah setahun belakangan ini gue baru mulai kayak I know I did my best. At that time. Jadi looking back gue tau itu yang bisa gue kasih. Iyalah. Dan I think it's healthy lah buat seniman selalu punya ngerasa ketika lo lihat karya lo yang udah-udah dan lo ngerasa harusnya ini gini, harusnya gitu ini gini. Pasti gitu sih. Gue setiap nonton film-film gue yang lama juga yang part ini harusnya gue gini, harusnya gue gini. Soalnya kan lo bertumbuh kan kok. Betul. Lo sebagai sekarang jadi director, producer, writer gitu maksudnya kan. You getting better right at what you doing gitu. I hope. Ya pasti lah dari segala experience lo gitu. Oke.
Gue tuh baru sadar loh ada tato. Itu tato bukan sih? Iya. Itu tato. JKT. Iya. Tadinya ada 48 di belakang gede. 48-nya di belakang. Oi. Sininya light stick. Iya. Enggak, di sininya FX. Apaan tuh? Teaternya. Aduh, Ya. kurang relate gua. Gua bukan anak JKT jadi gua nggak ngerti joke-nya. Sorry. Kenapa ada tato JKT? Gak ada, ini bodoh, ini iseng. Ya, tapi kan setiap tato, gue bukan bilang lo mengendorse tato, tapi setiap tato tuh pasti ada maknanya. Gue punya tato juga ada maknanya. Nah itu JKT itu maknanya apa? Dilan kan BDG, kenapa tato lu JKT? Kalau Mik SBY gitu ya, terus Ali NYC gitu. Kayak apa rute ya? Gak tahu kayaknya. Ini kan bikinnya pas lagi sekolah di Amerika kan. Ini bikinan sama teman pas gue lagi sekolah di sana. Terus tua lu nggak marah tuh? Gue tuh ini kan emang tulisan tangan gue. Terus tahu lagi si anjing. Terus gue tuh sengaja bikinnya emang kayak sosok pakai spidol. Jadi begitu ditanya sama nyokap gue, kayak oh enggak pulpen gitu. Terus gue pas nyokap gue sungguh bodoh. Iya. Dia berpikir dia bisa menggunakan jawaban itu seumur hidupnya. Dan ntar pas mau kawin, Iqbal kamu udah pakai baju rapi, itu nggak dibersihin pulpen. Dan itu yang gue sampein ke nyokap gue. Gue lupa, gue lagi duduk gini kan di kampus gue waktu itu. Terus nyokap kayak itu tato. Terus gue enggak pulpen. Gue gitu. Terus ya udah akhirnya kelihatan terus sampai akhirnya gue diajak ngobrol sama nyokap gue. Coba sini kamu duduk. Terus gue kayak pulpen apa itu? Iya nggak hilang-hilang kan. Gue kayak aduh. Terus ya udah gue duduk gitu. Gue duduk terus nyokap gue kayak nyokap gue cuma nanya, sakit nggak Nato? Mama pengen dari dulu, kagak berani. Sakit gak? Terus gue kayak ya lumayan. Terus nyokap gue cuma bilang, ya udah jangan lagi. Gitu doang. Tau gitu gue bikin full sleeve ya kan. Iya biar kalian jangan lagi. Iya udah banyak. Tau gitu gue bikin JKT BDG SBY YGY gitu. Enak. Jalur road trip bener. Iya gitu doang sih. Ya tapi kenapa JKT? Lu belum menjawab pertanyaan hometown. itu. Oh kangen homesick. Karena homesick. Love and hate relationship gitu. Iya emang. Untung nggak nama pacar, repot lagi urusannya ya. Itu nggak setolol itu kok dari dulu. Bagus. Itu lu kenapa Bal? Kita sama-sama ada bekas jahitan nih. Ini gue motor, kecelakaan. Oh umur berapa? 15 kalau nggak salah. Oh bagus, anak umur 15 tahun emang belum boleh naik motor. Itulah Kericeng kenapa ya? anak umur 15 tahun. Itu di mana? Di komplek. Bodoh ceritanya. Hah? Enggak. Kenapa? Enggak deh. Kenapa? Gue mau ceritain ini, kalau ceritain itu kita barter nih. Ini gue kalau orang nyangka nih ini suicide attempt karena deket urat Oh nadi. iya benar. Jatuh ya? Padahal gue manjat lemari, gue jatuh on the way ke bawah tuh kan lemari ada kayak kenop besinya. Aduh. Keserot gini, seret. Pas gue lihat putih, kulitnya hilang. Baru pelan-pelan darahnya ngembeng. Gitu udah ke dokter dijahit. Itu kapan? Masih kecil? Umur 5-6 tahun, masih kecil banget ini. Ya. Ini gue lumayan gede soalnya jadi tolol. Tolol. Kenapa Iya. tolol? Tabrak motor. Lu pakai Kecelakaan. Gue naik motor. Curiga banget ini. Banyak yang diumpetin dari peristiwa ini. Gue nggak tahu ya ada apa sebenarnya, tapi ya sudahlah. Gue tidak mau menempatkan narasumber dalam posisi yang tidak nyaman. Tapi pokoknya yang bisa gue cerita nih, gara-gara kejadian ini kan kecelakaan naik motor. Gue sampai pakai pen gitu-gitu kan. Iya. Sedangkan kan Dilan kan anak motor. Trauma. Iya, jadi buat gue pendalaman karakter Dilan yang paling sulit adalah belajar naik motor. Karena gue nggak berani. Karena trauma itu. Motornya motor kopling ya? Dilan, iya. Waduh. CB100. Iya, itu kopling kan? Nggak gampang tuh belajar kopling kalau belum. Lebih ketakut, lebih kayak Tapi akhirnya bisa overcome. ya. Berapa lama latihan buat bawa motor biar Berapa itu ya? Sebulan kali. sebulan buat belajar motornya doang? Jadi setiap reading naik motor, setiap reading di tempat readingnya sih, bukan dari rumah ke situ naik motor. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ali dan Ratu-Ratu Queens film favorit, film Iqbal favorit gue kalau buat gue. Film itu as a whole I love that movie a lot buat gue. Film itu punya feels very pop tapi it's very well made at the same time. Terbukti maksudnya di Piala Citra juga dapat banyak nominasi.
lo dan Marissa Anita buat gue gila. Kayak gue teriak sampai serak pas Marissa Anita menang Piala Citra tuh malam itu. Gue inget gue berdiri, gue wah gila, I'm so happy for her karena adegan kalian di gang itu buat gue kayak nangis gue nonton. Lagi, gila lo lihat adegan. Yang dia minta maaf sambil nangis, gue bilang kok bisa ya orang. Tapi I mean it takes two gitu. Gue percaya it takes two. Lo juga berkontribusi di penampilan dia itu. Kalau enggak dia nggak akan bisa ngeluarin itu gitu. Kalau mau nangis, enggak. Gue keinget adegan itu aja karena buat gue, maksudnya itu kan let's start there. Itu kan salah satu adegan Take us to that scene. Itu kan salah satu adegan yang emang banyak banget diomongin, di praise gitu kan, terutama untuk performance-nya Mar gitu di adegan tersebut. Dan kalau looking back emang sama adegan itu salah satu adegan yang emang paling memorable sih buat gue juga pas lagi syuting itu gitu. Selain karena kondisinya yang malam itu lagi dingin banget gitu, tapi juga emang karena I don't know, I guess we were lost in the moment beneran kayak gue ngeliat dia sebagai seorang ibu yang ya dia punya alasannya sendiri gitu, dan di situ kan Ali udah akhirnya mulai berusaha mengerti tentang apa yang terjadi kan, proses pendewasaan Ali gitu. Ada adegan ini itu sebenarnya sebelum kita adegan itu tuh pas lagi rehearsal. Jadi biasa kan kalau rehearsal kan nggak pakai emosi kan kok. Maksudnya cuma blocking doang, tariknya biar organik ketika ya. Tariknya segimana, energinya biar kesimpen. Betul. Kan. Cuma kayaknya kita sangat-sangat on fire karena we've been prepping for that one scene kayak the whole day gitu. Kita tahu kalau malam itu akan syuting itu. Nah, guys, itu kan max emosi gitu ya. And the rest berarti kan di bawah itu gitu. Jadi kita mesti get to that level. Terus kayaknya jadi pas lagi rehearsal juga lumayan udah mulai dinaikin. Iya, lumayan ke bawah subconsciously tuh. Lumayan ke bawah, terus pas lagi latihan kita berdua kejedot. Kejedot gimana? Kejedot pala. Kok bisa? Ya saking pas kapannya kejedot? Ini sebelum take. Iya, pas kan tarik-tarikan tuh. Si Mia narik Ali. Iya, mau sini jangan narik ke gang. Narik ke gang. Terus Alinya kayak enggak mau gitu kan. Terus abis itu ya beradu, bak gitu. Terus benjol dia. Nggak bisa take dong kalau benjol. Ya tahan dulu. Jadi mesti pakai es dulu dia karena benjol banget. Terus gue juga akhirnya ngeliat matanya kan jadi gini ya, naik gitu loh. Nggak bisa juga. Distract ya. Iya, distract gue kayak mana matanya kok ada 3 gitu. Trivia ya ternyata. Itu jam berapa tuh? Pas benjol? Pas kejedot jam berapa? Wah, itu syuting malam kayaknya jam 9. Enggak, pas kejedotnya jam berapa? Iya, pas lagi rehearsal mau take itu. Beneran udah mau take berarti? Udah. Berarti harus tunggu dulu, kompres dulu. Jadi lucu gak sih kalau kayak gitu? Ngerusak mood ya. Gue sih berusaha nggak ngeliat aja, gue kayak anjing benjol lagi. Karena kalau ngeliat masih kelihatan? Enggak. Jadi kayak di kompres terus nggak tahu mungkin di touch up atau di VFX lagi, gue nggak ngerti sih akhirnya gimana, akhirnya jadi rata. Cuma tadi benjol. Iya, udah Oke. Reading untuk maksudnya memang udah dikondisikan bahwa this is the scene guys, gitu nggak sih? Atau kalian men-treat ini ya nggak segitunya ya? Pertama-tama readingnya kan gue online. Gue lagi di Melbourne tuh, mereka di Jakarta. Jadi gue pertama kali ketemu sama Mas Lucky sama Ratu-Ratu langsung di New York tuh. Oh. Jadi nggak ada proses bonding. Reading sebenernya. sama Marissa? Lewat Zoom. Lewat Zoom semuanya. Tapi ketika di sana sempet reading bareng dong? Ada sehari 2 hari lah gitu. Sehari 2 hari. Lebih banyak ngobrol aja sih, kayak bonding sebagai anak sama nyokap yang udah lama nggak ketemu gitu. Jadi si Mar kayaknya gue sebelum nggak pernah method acting, terus si Mar kayaknya dia salah satu yang waktu itu nyobain method acting gitu. Terus di beberapa kesempatan dia lagi breakfast gitu misalnya, dia tuh bisa yang kayak ketemu sama gue dari kamar masing-masing, terus dia tuh bisa yang kayak melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Ali sama ibunya tuh pernah alamin sebelum dia pergi ke New York yang nggak ada di skrip gitu, untuk ngebangun kayak background dan story. Lo harus ngerespon. Dan gue harus ngerespon itu, kan imajinasi kan. Betul. Maksudnya gue jadi kayak, iya pas aku gini, mama inget nggak pas mama kayak gitu. Itu role playing aja. Role playing gitu tentang sesuatu yang nggak pernah terjadi sebenarnya. Terus itu yang Marissa lakukan yang akhirnya gue juga harus belajar dari dia gitu kan. Itu inisiatif dari dia berarti dari bukan kalian janjian kita gimana nih biar lebih itu. Gitu. Terus ya udah sisanya lebih banyak ngobrol ngebangun background history-nya tentang Ali dan nyokapnya yang udah 15 tahun itu kalau nggak salah terpisah. Terus ya udah sisanya reading biasa. Pas take tuh kan gue lihat kan shotnya dia nggak satu shot tuh. Yang mana yang diambil duluan shotnya? Pokoknya gue lupa yang mana duluan kok. Pokoknya yang terakhir itu yang two shot. Yang two shot justru terakhir ya? Yang two shot justru terakhir seinget gue. Iya, kayaknya ngambil cover-cover dulu deh, kalau nggak salah. Ketika cover lu, Marissa kayak gitu nggak delivery? Itu satu kamera, kita 2 kamera ya? Ingat ya? Steadicam 1. Oh diambil bareng? Enggak. Nggak diambil bareng? Steadicam
Iya, satu kamera artinya. Satu kamera ya? Ya, artinya covernya nggak diambil bareng kan? Iya, berarti satu-satu. Iya, gue berarti kan satu-satu. Iya, bener-bener. Kalau cover ke lu, nah berarti kan dia di depan lu kayak gitu juga enggak gitu. Gitu. Iya, iya sih kayaknya kurang lebih kayak gitu. Cuma mungkin kayaknya gue lupa lagi. Tapi kayaknya pas lagi kayaknya air matanya nggak keluar, cuma marahnya emang segede itu. Kayaknya dia emang nyimpen air matanya buat pas di cover kan. Cover lu dulu apa cover dia dulu lupa ya? Gue lupa lagi gue lupa. Kalau nggak salah sih gue duluan ya, kalau nggak salah. Iya. Tapi ya gue lupa. Okay. How was it shooting in New York? I mean, cuaca waktu itu lagi lumayan dingin. Dingin banget. Sampai sedingin apa? Dingin banget, lu nggak bisa acting deh. Karena nggak bisa acting tuh, maksudnya konsentrasi lu terganggu saking lu energi lu kepake buat ngelawan dingin gitu ya? Tapi kan lu bisa pakai, I mean, secara kostum. Oh iya, secara kostum sudah didesain untuk winter di New York, cuma tetap kerokan kalau udah selesai syuting. Tetap masuk angin lah. Suhunya berapa, inget nggak? Kayaknya nggak nyampe minus sih, cuma windy-nya tuh parah banget. Memang terus kadang-kadang itu yang kadang-kadang suka mengecoh memang. Itu kita dia. mau keluar, feels like-nya kan aman nih gitu. Pas keluar, anginnya sih nggak kuat New York. At some point juga salju juga. Gitu. Jadi ada adegan-adegan yang kayak berusaha on karakter kan. Padahal sebenarnya anjing dingin banget tuh. Gitu. What was the hardest scene for you? That scene yang di gang itu atau ada scene lain yang I guess itu salah satunya sih. Yang paling susah kayak gitu ya. Untuk nimbulin rasa marahnya itu sih. Maksudnya mesti ngebayangin kalau emang nggak pernah ketemu sama 15 tahun kan, terus anjing Gitu. Gimana cara pendalamannya? Lu usir nyokap lu biar lu Mama, kita harus berpisah dulu nih setahun. Buat pendalaman karakter, Mama bisa pergi dulu gak dari rumah? Oh, lu juga anyway lagi di Australia juga ya? Iya, emang udah lama gak ketemu nyokap. Iya. Gitu. Kayaknya gue sehari itu atau mungkin beberapa hari sebelumnya emang udah nggak ngobrol sama si Marto. Oh. Emang udah kayak yaudah diem-dieman dulu deh. Oh, I see. Gitu. Udah lumayan menjaga jarak tuh. Oke. Terus ketemu lagi udah di adegan itu. Oke. Terakhir yang terbaru adalah MRS. Yes. Mencuri Raden Saleh. Let's go. Sebuah film yang seems like a very fun project. Yup. Gue udah lihat teasernya by the way waktu Angga jadi bintang tamu dia udah ngasih. Oh, dia ngasih lihat. Dia ngasih lihat. It's crazy. It's very promising. It's very exciting. Amin. Kapan pertama kali lo tahu tentang project ini? Karena gue tahu MRS tuh udah hayalan Angga dari lama gitu. Kapan lo pertama kali tahu tentang? 2000 berapa? 2018. 2018. Bahkan karakter gua di MRS sekarang waktu itu belum ada tuh. Mesti ada karakter yang lain. Demi Iqbal Ramadan sebuah karakter pun diciptakan. Kagak. Justru karena butuh orang lain. Nggak gitu gile. Wah bahaya deh. Terus fun banget sih. Soalnya kan film terakhir gue syutingnya sama ibu-ibu kan. Si Ali itu lawan main lo ibu-ibu. Iya, maksudnya senior, gue nyuwun pangapunten. Iya, nggak sepantaran lah yang pasti. Iya, kalau sekarang toyor-toyoran anjing-anjing kan temen seumuran maksudnya, jadi lebih apa? Pengalamannya lebih fun lah. Action pertama ya? Yes. Lo jadi pemalsu lukisan. Yes. Oke, mungkin gue nggak bisa. Lo aja lah yang nyensor kalau ada yang nggak boleh dijawab ya lo jangan jawab. Tapi berapa lama tuh proses reading waktu itu? Berapa lama? Reading tuh lama sebenarnya, soalnya tadinya syutingnya harusnya Juli, terus kan PPKM Delta tuh. Jadi ada delay sama Delta. Jadi berapa mungkin? Ada jedanya sih emang. Jeda. Cuma panjang lumayan. Oke. Beda nggak sih karakter lo di situ sama karakter-karakter yang pernah lo peranin? Beda sih. Beda ya? Bukan menurut dari lo ngelukis ya? Menurut gue ya. Nggak, lihat dari behaviornya dari. Itu salah satu yang gue coba eksplorasi sih. Soalnya kan di sini acting coach-nya sama Om Yayu lagi kan. Oke. Oh ini sejak Laskar Pelangi baru ketemu lagi sekarang? Ketemu lagi di sini. Terus awalnya dia kayak nggak ngenalin gue gitu, dia kayak siapa anak kumisan ini gitu. Enggak, gue nggak kumisan. Nggak kumisan pada waktu itu. Terus ketemu lagi di situ, terus gue yang kayak Om kita ketemu di Laskar Pelangi, dia kayak Iqbal langsung gitu. Iya Om gitu. Saya akhirnya jadi ngobrol. Terus gue banyak banget belajar sih di proses reading MRS. Maksudnya si Om Yayu pendekatannya cukup banyak kayak teater, kayak tentang olah badan. Terus seorang aktor yang baik tuh tidak akan membiarkan ada badan yang bergerak kecuali dari kendalinya dia. Itu hal-hal yang tadinya gue pikir semua tuh berjalan secara otomatis aja. Tapi sedangkan kalau menurut Om Yayu dan timnya tuh everything is by design gitu loh. Semuanya tuh lo aware tentang apa yang lo gerakin kayak gitu-gitu. Ada ilmu-ilmu baru lah.
Nggak menarik, gue pengen ngebayangin yang tiba-tiba. Berarti jadinya kalau terlalu dipikirin jadi nggak organik nggak sih? Justru kalau menurut Om Yayu dan timnya gitu yang gue tangkep, justru ketika lu mendesain sesuatu, terus lu ulangi semua itu secara rutin dan terus menerus, maka itu akan menjadi sesuatu yang organik dan lu udah nggak pikirin lagi. Tapi everything is by design gitu, dari mulai gestur tangan atau mulut atau mata gitu. Itu yang gue pelajarin dari mereka. Share lagi dong, apalagi sih yang dipelajarin ketika sesi sama acting coach? Gue diajarin untuk ngatur nafas ketika berdialog, ngatur nafas ketika berdialog. Lebih memperhatikan cara gue bernafas, karena gue tipikal orang yang lumayan cepet ngomongnya kan. Semuanya kayak tut gitu, kayak cepet gitu. Terus itu yang coba dibikin beda kayaknya di MRS, lebih kayak lebih pelan, lebih gitu. Itu yang gue belajar dari mereka juga. Jadi maksudnya lebih pelan tuh mengatur ritme lo berbicara. Oke. Terus itu karena maksudnya karena biar lebih masuk ke karakternya, atau as a whole lo sebagai aktor memang perlu lebih mengatur ritmenya? I guess both sih. Both, ya? Jadi dari awal gue datang MRS, gue tuh udah bilang gue pengen banget explore si karakter Piko ini. Gue pengen jadi sesuatu yang belum pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Gue pengen cobain teknik-teknik yang gue nggak pernah belajarin sebelumnya. Jadi ya udah dikasih PR apa segala macam. Berarti enjoy lah ya actingnya. I mean you see yourself as an actor untuk many years ahead gitu. Iya. Udah mulai, maksudnya udah mulai yakin, oh ini jalan gue gitu. Iya. Okay. Satu yang pasti yang gue yakin banget adalah gue nggak akan pernah mengorbankan art gue untuk uang. Maksudnya gimana nggak akan mengorbankan art untuk uang? Gue nggak mau kalau misalnya karena uang gue harus menjadi karakter atau mengambil project-project yang sebenarnya gue nggak suka gitu, yang sebenarnya gue nggak into, gue nggak passionate gitu. Karena buat gue ini something yang sacred gitu, untuk dapat pekerjaan kayak gini, untuk akhirnya bisa minjem karakter ke tubuh lo gitu. Gue percaya itu sih. Jadi untuk bisa ngambil sebuah project gue mesti kayak yakin dan emang pengen. Gue nggak pengen sampai akhirnya mengorbankan si karya gue ini demi uang. Enak ngomong gitu kalau belum ada KPR ya? Benar. Makanya benar kok. Kalau belum ada KPR ngomong begitu enak emang. Makanya gue pengen main robot. Itu gue dong. Nggak, makanya gue pengen kayak goals gue tuh lulus kuliah gue pengen bikin sesuatu yang bisa, ya entahlah, bisnis, perusahaan atau... Oh gitu? Lu pengen bikin perusahaan? Karena itu tadi goals gue bilang ke ibu, pokoknya aku nggak mau sampai mengorbankan karyaku untuk uang kan. Berarti jawabannya adalah bikin sesuatu yang bisa ngasilin lo uang, jadi lo tetap bisa main film. Jadi acting tuh bener-bener gitu. Lebih murni gitu ya, karena lo nggak mengandalkan penghasilan utama dari situ gitu. Iya. Kira-kira? Iya, kalau dapat bonus-bonus ya nggak apa-apa. Cuma maksud gue nggak pengen jadi ngambil karakter karena gue butuh uang, yang ngerti nggak sih kok? Gue pernah ketemu sama orang soalnya, terus beliau ngomong kayak gitu, persis yang lo omongin tadi, kayak lu mah enak, masih bisa milih-milih, sedangkan ya nanti ada masanya lo akan ngambil semua. Gue kepikiran, terus besok paginya gue boker, gue kayak nggak perlu dijelasin sebenarnya. Cuma pencerahan ini munculnya kapan tuh nggak. Soalnya kan itu masa kontemplasi paling enak. Iya betul. Iya sih. Terus gue kayak nggak mau, gue nggak mau kayak gitu. Maksudnya gue nggak mau sampai akhirnya harus jadi kayak gitu. Boker bisa kontemplasi kalau toiletnya duduk sih. Abis itu gue jongkok. Kok lu duduk di toiletnya jorok banget. Jadi apa pencerahan apa? Ya itu gue nggak mau. Nggak mau. Itu goals, itu cita-cita ideal gue lah. Kita sebagai seorang seniman, gue nggak mau mengorbankan karya seni gue untuk uang gitu. Jadi buat semua produser, Iqbal nggak butuh honor. Waduh. Dengar sendiri kan, dia nggak mau bekerja buat uang. Jadi asal ceritanya menarik, tantangannya besar, proyeknya seru, Iqbal akan mengerjakan itu dengan gratisan. Dia tidak mau bekerja untuk uang. Catat di InFrame. Salah nih gue. Ya tapi Bang, lu nggak ada ketertarikan? Nggak, karena lu belum pernah kan, maksudnya main komedi. Masa nggak pernah ditawarin? Nggak mungkin lah nggak pernah tawarin komedi, pasti ada aja yang nawarin lah. Gak ada kayak gue. Hah? Nggak ada kan? Oh deh, ada nih. Ada tapi nggak nyampe ke lu. Udah bemper duluan gitu. Horor belum. Tapi mau. Tapi takut gue, serem gak sih kalau syuting horor? Gimana ya? Kayak anak baru nanya gitu. Kadang-kadang emang serem beneran karena lu berhadapan dengan
makeup dan karakter. Ya lu bayang kalau lu syuting Pengabdi Setan ketemu ibu di set tetap serem Males sih juga menurut gua sih, walaupun iya banyak sih. orang ya. Iya, Tetap ngelihat dia begitu tetap serem sih menurut gua. Bu Ayu Laksmi sih. Dia nggak pakai makeup. Iya loh. Bu Ayu tuh salah satu, makanya gue ajak dia di dekat ketika karena gue kagum banget karismanya tuh luar biasa, gila. Berdiri aja tuh kayak langsung. Lu lihat sosoknya tuh kayak pengen Bener. sungkem Setuju banget, gua. gokil. Jadi ya serem mungkin serem. Gue sih ya nggak tahu ya, gue juga belum pernah ada rencana bikin horor. Cuma maksudnya kan lu juga belum pernah main horor gitu, siapa tahu. Bikin apa? KKN di New Mexico gitu. Pak Manoj nggak mau bikin KKN di New Mexico. Ada. Lu nggak ada KKN nih, kuliah lu nggak ada KKN ya? Apaan tuh? Kuliah kerja nyata kayak Magang. Oh, ada magang. iya magang. Magang ada. Magang ada. Ada. Magang mah KKN sama nggak sih? Beda kan? Ya anyway, magang ada. Magang ada. Apa? Magang? Belum gua. Belum. Semester depan baru. Semester depan magang. Magang apa rencananya? Di kayak TV station gitu. Iya kayak gitu-gitu paling atau enggak broadcasting atau Oke. di newspaper kali nggak tahu sih. Sedek sekenanya juga. Oke. Iqbal, thank you banget. Ini sebagai penutup, gue akan sebut beberapa nama dan lu kasih komentar lu tentang nama itu ya. Anjing nih. Enggak ada yang susah kok, nggak ada yang susah. Vanessa Priscilia. Gue udah tahu banget lu pasti itu nama pertama yang muncul. Gue udah yakin. Ya udah, gue taruh banget. kedua. Ya udah. Gue udah yakin banget. Gile. Great Milea. She's a great Milea. Ya. Nggak akan ada orang lain yang bisa memerankan Milea kalau bukan dia ya. I guess. Oke. Hanung Bramantio. Mas Hanung ada masalah apa sih sama Iqbal? Susah Enggak. banget kayaknya, dia hati-hati banget. Kagak dia kayak holistik banget gitu. Gue bingung apa yang menjelaskannya. Itu sih dia. Holistik. Maksudnya gimana? Holistik itu gimana maksudnya? Jadi dia hands on aja sama semua benar-benar apa yang terjadi gitu dan dia tahu apa yang dia mau sih sebagai seorang director. Oke. Terakhir, Angga Dwi Masa Songko. Bangsat. Angga bangsat. Guanya yang bangsat apa Angga nih yang bangsat? Ini yang bangsat gua atau Angga nih? Gua yang jelas dong. Nih, gua tuh selama ini cuma denger The Myth and the Legend of Angga Dwi Masa Wih, Songko. Gue nggak pernah punya kesempatan tadinya untuk bisa kerja sama dia dari bapak, dari ibu, dari orang-orang. Iya. How he was 5 years ago, 10 years ago, Iya. how he started everything gitu. Sampai akhirnya gue kerja sama dia. Bener semua Myth dan Legend. I adore him so much sih. Gue kayak I'm a fan. Oke. Tapi gue nggak tadi nonton ya, tadi dia ginjong. Biarin aja. Gue nggak mau. Dia udah sering disanjung orang, dia udah biasa. Nggak, yaudah gue nggak fans. Udah nggak fans. Iqbal, thank you, Iqbal. Thank you so much. Thanks a lot, man. Thank you for very having much. me. Thank you very much. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton In Frame bersama Iqbal Ramadan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.